siapapun yang terpilih melalui money politik itu akan menyebabkan ongkos politiknya tinggi. Sehingga orang dengan ongkos politik tinggi, pemimpin dengan ongkos politik tinggi, itu akan menyebabkan bisa berpotensi untuk penyalahgunaan kewenangan. Pemilu itu kan menjadi salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana di pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin-pemimpin yang nanti akan memimpin bangsa ini. Di situ rakyat mempunyai kesempatan untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang bakal menjadi DPR, siapa yang menjadi DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Oleh karena itu pemilu itu bagi rakyat adalah sesuatu yang penting untuk kemudian masyarakat mempunyai hak yang sama di dalam pemilu, satu suara, satu orang, satu suara, satu nilai. Sehingga kesempatan pemilu itu harus digunakan sebaik-baiknya bagi masyarakat dan digunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihannya di TPS. Harapannya untuk masyarakat agar aktif berpartisipasi di pemilu gimana, Pak? Ya, saya selaku penyelenggara pemilu berharap masyarakat itu nanti atau mulai sekarang harus aktif partisipatif di dalam pemilu. Partisipasi di dalam pemilu itu tidak hanya pada saat hari H datang ke TPS, tetapi dimulai dari sekarang. Bisa menjadi penyelenggara pemilu, bisa menjadi peserta pemilunya sendiri, atau bisa menjadi pemantau pemilu. Dan yang paling penting masyarakat harus mengawal bahwa pemilu ini berjalan dengan demokratis, dan tentu nanti pada saat tanggal 14 Februari 2024 masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Himbauannya untuk masyarakat, Pak, di tahun pemilu mendatang. Nah, di tahun pemilu ini bahwa masyarakat sekarang harus mulai dewasa dalam berpolitik. Ya. Dewasa dalam berpolitik itu dimaknai bahwa masyarakat harus punya kesadaran bahwa dalam politik itu akan ada perbedaan. Oleh karena itu perbedaan di dalam pemilu itu hal yang wajar. Jangan sampai kemudian perbedaan politik di dalam pemilu, perbedaan pilihan politik menyebabkan masyarakat berpecah belah. Oleh karena itu KPU penyelenggara pemilu sekarang itu mengkampanyekan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pemilu mempersatukan bangsa, sehingga masyarakat meskipun berbeda-beda dalam pilihan politik tetap harus satu bangsa, satu negara. Soal money politik, Pak, bagaimana upaya dari KPU untuk setidaknya mengurangi hal tersebut? Ya, money politik itu menjadi PR bersama. Jadi money politik itu dan setiap pemilu masih menjadi sesuatu yang harus kita perangi, karena memang dari money politik itu akan menyebabkan pilihan-pilihan kita tidak menjadi ideal. Siapapun yang terpilih melalui money politik itu akan menyebabkan ongkos politiknya tinggi. Sehingga orang dengan ongkos politik tinggi, pemimpin dengan ongkos politik tinggi, itu akan menyebabkan bisa berpotensi untuk penyalahgunaan kewenangan. Yang ini yang tidak bisa kita harapkan, sehingga mari kita sama-sama memerangi politik uang agar terpilih para pimpinan-pimpinan kita yang baik, yang ideal, yang bisa membawa bangsa lebih baik. Pemilu damai di Jepara gimana, Mas? Gerakan Pemuda Ansor itu kan bagian dari organisasi kepemudaan yang ada di Jepara. Kita punya banyak kader struktur yang sangat desa. Nah, komitmen kita ikut memastikan bahwa pemilu di 2024 nanti berjalan dengan baik, tidak ada chaos, dia berjalan alamiah. Karena apa? Karena pemilu itu menjadi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Tanggung jawab pemilu itu tidak hanya melekat pada penyelenggara dan peserta pemilu saja, tapi juga kepada masyarakat. Dalam hal ini Ansor punya tanggung jawab mensukseskan pemilu. Maka kami menghimbau kepada seluruh kader kami agar turut serta mensukseskan pemilu.